Haleluya, puji Tuhan. Shalom, apa kabar saudara-saudaraku yang ada di Bengkulu? Salam sehat dan tetap semangat. Orang Batam mengasihi Anda. Puji Tuhan. Terima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih buat sahabat saya, Pastor Afu dan istri yang memberikan saya kesempatan untuk sharing di minggu terakhir justru tahun 2020. Saya percaya ada satu pesan khusus yang Tuhan ingin untuk kita juga semuanya ketahui. Dan itu yang Tuhan bicara sama saya memasuki bulan Desember dan itu yang saya akan sharing pada saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita untuk membaca dari Matius pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuh Roh Kudus memberikan kepada kami roh hikmat dan pengertian. Supaya apa yang kami akan dengarkan, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami. Urapi kiranya hamba-Mu Tuhan, sebab tanpa pengurapan-Mu, hamba-Mu tidak dapat berbuat banyak. Itu sebabnya Bapa, aku serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, saudara, mari kita perhatikan. Tuhan Yesus berkata, jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Nah, bukankah selama ini yang kita tahu adalah bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu dan karena itu Tuhan tidak memerlukan apa-apa. Dia Maha Kuasa, Dia yang punya segala sesuatu. Bahkan Mazmur 50 ayat 12 berkata, "Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu sebab punya akulah dunia dan segala isinya." Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, aku tidak butuh apa-apa. Bahkan Dia tidak membutuhkan ibadah Anda. Dia tidak membutuhkan penyembahan kita. Dan kalau kita datang ke gereja, ingat bukan untuk memenuhi apa yang Tuhan butuhkan. Sebab kitalah yang perlu datang ke gereja untuk beribadah, bukan Tuhan. Dan gereja didirikan bukan karena Tuhan perlu gereja, tetapi karena saudara dan saya yang perlu gereja. Saudara, dan kalaupun kita membawa persembahan, tolong ingat, bukan Tuhan yang membutuhkan uangmu, tetapi kitalah yang perlu memberi, sebab Alkitab berkata, apabila kamu memberi, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Saudara, Kisah Rasul 17 juga bilang begini, dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah dia kekurangan apa-apa karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada segala sesuatu dan kepada semua orang. Nah, sekali lagi Tuhan tidak butuh apa-apa, itulah yang kita tahu. Tetapi kira-kira 1 minggu menjelang Tuhan Yesus akan tuntaskan semua misinya di atas kayu salib, kita dengar Yesus berkata, Tuhan memerlukan sesuatu. Nah, ini penting. Sebab saya percaya demikian pula menjelang kedatangannya kembali untuk menuntaskan janjinya menjemput saudara dan saya.
Tuhan memerlukan sesuatu. Tuhan memerlukan sesuatu untuk menuntaskan apa yang belum tuntas, yaitu bahwa Injil Kerajaan harus diberitakan kepada segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara, dan kalau kita lihat, ternyata apa yang Tuhan perlukan? Saudara, ternyata dia hanya perlu seekor keledai muda yang belum pernah dilatih, dengan kata lain yang belum layak untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita amati segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini, rasanya terlalu naif kalau kita berpikir kedatangan Tuhan masih lama. Lihatlah, hampir semua tanda kedatangan Tuhan sudah digenapi. Sebab itu saudara, ingat baik-baik bahwa kalau bicara Tuhan memerlukan, maka dia sedang berbicara hari ini dia memerlukan sesuatu. Apa itu? Nah saudara, yang pertama, Tuhan Yesus perlu para pemikul beban. Kita tahu keledai adalah hewan sederhana yang diciptakan untuk membawa beban. Yesus mau berkata bahwa aku perlu yang sederhana tetapi yang siap memberi punggungnya untuk aku tunggangi, supaya dia bisa membawa aku dan menghadirkan aku di mana saja dia beraktivitas. Saudara, Tuhan Yesus sedang perlu orang-orang seperti saudara dan saya, asalkan engkau mau berkata, Tuhan, ini aku siap. Tidak peduli seperti apa keadaanku, kelemahanku, dan lain sebagainya. Tapi aku siap untuk membawa engkau, menghadirkan engkau dimanapun aku berada. Di tengah bisnis, karir, profesi, sekolah, pergaulan, dalam rumah tangga. Maka itulah yang Tuhan sedang perlukan hari ini. Saudara, Tuhan memerlukan keledai yang belum layak ditunggangi, belum terlatih. Tahukah saudara, hari-hari ini Tuhan sedang memerlukan orang-orang biasa seperti Anda dan saya. Tidak peduli apapun latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman. Asalkan engkau mau dipakai oleh Tuhan. Dia tidak perlu menunggu sampai engkau berkualitas. Sebab Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Belajar daripada aku, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Apa itu beban Yesus? Supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4 berkata demikian. Nah saudara, jika Anda tidak mau dibebani untuk melayani dalam gereja bersama-sama, paling tidak terbebanlah untuk bangsamu dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lewat doa dan lewat kesaksian hidupmu. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Tapi saudara, jikalau untuk itu pun engkau tidak mau, maka maaf, saya mau katakan kepadamu, tidak peduli seberapa banyak bakat dan talenta yang Anda miliki, tidak peduli seberapa panjangnya gelar akademismu, tidak peduli seberapa kaya dan suksesnya engkau bukan orang yang Tuhan perlu hari-hari ini. Nah saudara, Tuhan perlu orang-orang yang sekalipun tidak qualified. Memang terkadang kita berpikir bahwa kita harus menjadi orang yang hebat terlebih dahulu sebelum Tuhan mau memilih dan memakai hidup kita. Saudara, tapi saya mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, mungkin hari ini engkau bukan orang penting, engkau mungkin bukan orang yang mampu, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa engkau tidak memenuhi syarat. Tuhan Yesus mau berkata, aku perlu engkau di akhir zaman ini untuk menuntaskan amanat agung. Saudara, Tuhan Yesus tidak perlu menunggu sampai engkau berkualitas. Dia cuma mau bilang, biarkan aku jadikan hidupmu menjadi takhtaku. Dan engkau hadirkan aku dimanapun engkau beraktivitas. Perkenalkan aku di sana lewat kehidupanmu. Kalau mengenai kemampuan dan kualitas, Yesus sendiri yang akan melatih dan membimbing engkau dan menjadikan hidupmu berkualitas manakala engkau mulai berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan kalau engkau mau melakukan itu, maka percayalah, serusak apapun masa lalumu, segagal apapun engkau di tahun 2020 ini, separah apapun persoalan yang sedang kau hadapi hari ini, tetapi tahun 2021 segala kesuramanmu akan berubah menjadi kemuliaan. Kenapa? Sebab kalau hari ini engkau ambil keputusan menyerahkan hidupmu dipakai oleh Tuhan, maka engkau akan berjalan masuk 2021 di bawah naungan Raja Kemuliaan,
raja di atas segala raja yang sedang ada bertakhta di atas hidupmu. Saudara, hal yang kedua yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau dilepaskan. Alkitab mengatakan bahwa keledai itu tertambat di sebuah patok. Dan Yesus berkata, lepaskan dan bimbing dia datang kepadaku. Saudara, keledai itu tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Sebab itu ingat, sehebat apapun Anda, engkau tidak bisa melepaskan dirimu sendiri dari belenggu yang membelenggu engkau. Engkau butuh Tuhan. Dan Tuhan memerlukan hambanya yang diutus oleh Tuhan untuk melepaskan dan menuntun engkau datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang dibutuhkan daripadamu hanyalah kejujuran dan kerendahan hati untuk datang kepada gembalamu. Kalau engkau merasa ada sesuatu yang mengikat hidupmu, pastikan engkau datang kepada gembalamu sebelum tahun ini berlalu. Dan biar dia bimbing, dia doakan saudara, dia tuntun saudara, supaya engkau menjadi orang yang sudah dilepaskan dan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, jika hari ini mungkin engkau sedang terikat dengan kecanduan alkohol, narkoba, atau seks, atau perjudian, atau perjinahan, atau mungkin engkau sedang terikat dengan gaya hidup yang tidak bermoral. Saudara, saya mau beritahu buat saudara, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan datang kepadamu sebelum tahun ini berakhir. Saudara, supaya engkau dilepaskan dari semuanya itu. Kalau engkau tidak dilepaskan, maka engkau hanya mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang seperti itu. Dan engkau berpikir itulah kehidupan. Dan engkau tidak akan pernah tahu bahwa ada kehidupan yang jauh lebih indah dari semua halusinasi narkoba dan alkohol. Ada kehidupan yang jauh lebih nikmat daripada seks dan perjinahan. Ada jauh hal-hal yang lebih menguntungkan daripada engkau berjudi. Engkau perlu dilepaskan dari itu semua demi 2021 yang lebih baik bagi saudara. Saudara, mungkin ada orang yang sedang terikat dengan masa lalu. Ada rasa bersalah masa lalu. Ada rasa malu, engkau dihantui oleh masa lalu. Saudara, kalau engkau tidak dilepaskan, maka engkau akan tetap hidup di masa lalu. Dan keadaanmu tidak akan pernah berubah di tahun 2021. Maka dalam nama Yesus saya mau berkata kepada saudara, Yesus perlu engkau dilepaskan demi 2021 yang lebih baik buat engkau. Saudara, jika sebelum matahari 2020 terbenam, Anda mengizinkan Yesus melepaskan engkau dan bertakhta di atas hidupmu, maka dia akan membawa engkau masuk 2021, di mana pemandangan sekeliling hidupmu itu akan benar-benar berubah. Ingat, saat keledai itu mulai memasuki kota Yerusalem, saat itu juga pemandangannya berubah. Sekarang dia berada di tengah-tengah atmosfer orang-orang yang memuji-muji dan menyembah Tuhan. Saudara, dan saya ingin bertanya, apakah engkau ingin pemandangan seputar kehidupanmu di tahun 2021 berubah atau tidak? Yesus ingin membawa Anda ke sana, ke tempat yang baru, ke lingkungan yang baru, ke dalam hubungan rumah tangga yang diperbaharui. Yesus ingin memperbarui hidupmu di tahun 2021. Sebab itu buatlah keputusan, datanglah kepada gembalamu hari ini sebelum tahun ini berlalu. Lalu bukalah masa lalumu terus terang dan mintalah gembalamu mendoakan engkau. Dan dia akan membimbing engkau. Dan saudara, apa yang akan terjadi kalau itu engkau lakukan? Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang ke dalam hidupmu. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita tidak ada ikatan apa-apa kok. Aku tidak terikat kuasa kegelapan, aku tidak kecanduan narkoba atau judi dan sebagainya. Maka aku orang yang merdeka. Belum tentu, saudara. Tahukah saudara, ada sesuatu ikatan yang paling melumpuhkan dan mematikan hari-hari ini. Sesuatu yang lebih berbahaya dan lebih mematikan daripada COVID-19. Yang telah mengikat hampir semua manusia di muka bumi ini. Apa itu? Saudara, itu sebuah ikatan yang saya katakan tidak ada tali yang mengikat, tidak ada rantai yang membelenggu,
Tidak ada tanda-tanda yang kelihatan kasat mata. Tetapi orang itu sementara di dalam batinnya sedang terikat. Dan ini lebih berbahaya dari COVID-19. Namanya belenggu kepahitan. Nah saudara, hati-hati. Kepahitan adalah virus yang bisa membusukkan tulang, kata Pengkhotbah 7 ayat 9, Amsal 14 ayat 30. Bisa membusukkan tulang. Kepahitan juga akan menghambat berkat dan merusak kepribadianmu. Efesus 4 ayat 23 dan 31 berkata demikian. Itu sebabnya saudara ingat, sebagaimana pepatah berkata, kemalasan adalah awal dari kemiskinan. Maka kepahitan adalah ibu dari segala kehancuran hidup kita. Saudara, kepahitan virus akhir zaman itu adalah sesuatu tindakan yang sangat mendukakan Roh Kudus. Saudara, Efesus 4 ayat 30 sampai 32 berkata demikian. Saudara, sebab itu jangan engkau simpan kepahitanmu. Jangan biarkan kepahitan itu membelenggu. Engkau berkata mungkin, tapi aku enggak pahit kok. Cuman memang ya aku sudah maafkan. Tapi untuk melupakan perbuatannya sama aku, waduh rasanya enggak bisa. Itu artinya engkau masih terikat. Dan saudara, jikalau engkau tetap memilih untuk memelihara kepahitanmu, maka hal itu sama dengan Anda memilih tetap diam di tempat dan tidak beranjak kemana-mana. Tahun akan segera berubah, tetapi hidupmu tidak akan pernah berubah. Saudara, engkau harus memaafkan dan harus mengampuni dan melupakan. Hanya dengan demikian engkau terbebas dan engkau bisa dipakai oleh Tuhan masuk 2021 dan mengalami kemuliaan Tuhan. Nah saudara, kalau saudara terbiasa dengan dunia komputer, di komputer itu kalau ada satu file yang engkau merasa sudah tidak diperlukan lagi, maka file itu akan kita hapus. Tapi pada waktu kita hapus, ingat baik bahwa file itu sesungguhnya masih ada dalam komputer. Tidak kelihatan di layar, tetapi ada di yang namanya recycle bin atau bak sampah. Nah, apabila pemilik komputer itu satu saat dia ingat dan dia masih membutuhkan berkas itu, dia bisa recall back, dia bisa mengambil file itu kembali. Nah, bicara kepahitan saudara, sakit hati, itu tidak boleh engkau buang di alam bawah sadar saja. Alam bawah sadar itu merupakan recycle bin, di mana iblis senantiasa, mungkin engkau bilang aku sudah maafkan, tapi masih ada tersimpan di sana. Iblis dengan mudah untuk korek dan bawa itu kembali. Nah saudara, kepahitan harus dibuang jauh-jauh sampai engkau tidak bisa menemukannya kembali. Nah, saudara begini. Saudara ingat Esau? Esau itu berhak untuk membenci dan untuk mendendam dan untuk kepahitan sama Yakub. Kenapa? Bayangkan hak kesulungannya itu diambil dengan secara licik oleh adiknya Yakub. Nah saudara, memang waktu sebelum ayahnya mati, kedua anak ini diberikan berkat. Berkatnya Esau pindah ke Yakub, tapi berkatnya Yakub juga pindah ke Esau. Nah, 20 tahun Alkitab berkata, Esau begitu membenci dan mendendam adiknya. Maka saya percaya sekalipun ada berkat yang sudah Tuhan berikan kepada Esau, dia tidak bisa mengalaminya secara penuh. Demikian juga Yakub. Pada waktu Yakub menipu ayahnya, Yakub itu sudah berjalan di dalam berkat yang dilepaskan oleh Ishak. Dan Tuhan terikat kepada perkataan Ishak, bukan kepada perbuatan Yakub. Nah, apa yang terjadi? Waktu Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban, di sana pun dia mengalami diberkati. Namun berkat penggenapan janji Tuhan itu tidak maksimal. Sampai satu hari, 20 tahun kemudian Tuhan bilang, kamu kembali ke rumah bapakmu, karena di sanalah warisanmu. Nah, kita tahu ceritanya. Begitu Yakub terima perintah itu, dia deg-degan, dia dihantui masa lalu, dia dikejar ketakutan, dia tidak berani ketemu abangnya. Tapi dia mau taat kepada perintah Tuhan.
Dan dia berjalan sekalipun dalam intimidasi. Dan Alkitab berkata, waktu dia melintasi perbatasan, itu abangnya datang menghampiri dia dengan 400 pasukan. Saya percaya dia ingin membunuh adiknya. Tapi mari lihat orang yang berjalan di dalam mengikuti perintah Tuhan, maunya Tuhan. Alkitab bilang begini, waktu Esau melihat Yakub, dia berlari mendatangi Yakub. Lalu Esau memeluk Yakub. Lalu dia mencium, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Terjadi rekonsiliasi di situ. Nah saudara, perhatikan ini. Selama Anda masih terikat dalam patok itu, maka pemandangan di sekitarmu tidak akan pernah berubah. Saudara, sebelum Esau berdamai dengan adiknya, maka dia akan tetap hidup di dalam keterbatasan. Ingat baik, kedua-duanya mengalami kelepasan di perbatasan. Dan itu sebabnya, sejak saat itu mereka memang berpisah kemudian. Tetapi mereka bisa memperoleh semua janji Tuhan secara maksimal. Why? Karena mereka sudah dilepaskan. Kalau Anda tetap terikat kepada kepahitan, tetap terikat kepada sakit hati, maka saya mau beritahu saudara, dengar baik. Itulah yang akan membuat engkau tidak mengalami terobosan ketika masuk tahun 2021 nanti. Saudara, engkau akan masuk tahun 2021 dan pemandanganmu akan tetap tidak berubah. Kegagalanmu akan tetap tidak berubah. Nah saudara, setiap hari dalam hidupmu yang engkau lihat hanyalah seputar apa yang mengikat engkau. Saudara ingat, ketika keledai itu terikat di patok, sepanjang hari yang dia lihat ya hanya itu saja. Akhirnya dia berpikir inilah hidup. Tapi saudara yang kasih Tuhan, pada waktu dia dilepaskan, baru dia tahu ternyata dunia itu tidak hanya sebatas di patok itu. Saudara, Alkitab berkata, ketika dia dilepaskan, dia mulai mengalami sebuah pengalaman yang baru. Karena Yesus ada di punggungnya dia, maka saudara, ada sesuatu yang sangat menarik berubah. Apa itu? Mari Anda bayangkan. Ketika dia masih terikat, setiap hari dia berjalan di atas kotorannya sendiri. Mungkin pada awalnya dia merasa tidak nyaman, tapi lama-kelamaan dia nyaman berjalan di atas kotorannya. Dan dia berpikir, inilah jalan. Tetapi saudara, ketika dia sudah dilepaskan, maka tiba-tiba dia berjalan di atas permadani jubah orang, dia dimuliakan dan sebagainya. Sekarang dia berpikir, ternyata ada sesuatu yang lebih mulia daripada sekedar berjalan di kotoran. Saudara pastikan bahwa di penghujung tahun ini, di perbatasan tahun ini, selesaikan segala kepahitanmu, selesaikan setiap sakit hatimu. Cari orang, belajar dari Esau saudara. Esau yang berinisiatif, Esau berhak untuk membenci, Esau berhak untuk kepahitan. Tapi semua itu dia lepaskan. Dia kejar dan dia buat perdamaian. Dan itu yang membuat hidupnya berubah. Kalau engkau mau hidupmu berubah di tahun 2021 dan Tuhan mau bawa engkau di 2021. Maka saudara, engkau yang selama ini mungkin hanya menina-bobokkan rasa benci, rasa kepahitan. Yang engkau ingat adalah kejelekan orang yang menyakiti hatimu. Saudara, itulah yang menghambat engkau. Tuhan punya rencana besar buat saudara di tahun 2021. Tapi Tuhan mau berkata pada saudara, belajar dari keledai ini. Engkau harus dilepaskan dari ikatan-ikatan itu. Saya tidak tahu apa yang sedang mengikat engkau hari ini. Tapi yang paling tahu adalah saudara sendiri. Saya ini menyampaikan bahwa Tuhan sedang mencari saudara. Tuhan sedang perlu engkau. Dia ingin mempermuliakan engkau di tahun 2021. Dia ingin berjalan bersama-sama dengan engkau. Tetapi engkau sendiri yang harus membuat keputusan. Maukah engkau dilepaskan dari masa lalu? Maukah engkau dilepaskan dari semua ikatanmu? Dan maukah engkau memberikan punggungmu untuk dipakai oleh Tuhan? Dan maukah engkau dimasuk tahun 2021 nanti, apapun yang kau lakukan dimanapun engkau berada, bawa Yesus, hadirkan Yesus di sana. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga,
Ada banyak hal yang bisa dieksplor dari bagian firman Tuhan ini. Tapi aku berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Aku hanya bisa berbicara sejauh ini. Biarlah kiranya Engkau terus menjelaskan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, aku tahu siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau sedang berbicara kepada mereka bahwa Engkau memerlukan mereka. Dan inilah waktunya. Sebab itu Tuhan aku berdoa, jangan kiranya Engkau lepaskan satupun di antara mereka. Hari ini, seberapa banyak daripada anak-anak-Mu yang mau meresponi firman Tuhan ini. Aku berdoa Tuhan sambut mereka. Saudara, izinkan saya bertanya kepadamu, adakah di antara saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini dan mau meresponi dan berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau untuk Engkau pakai. Aku mau untuk Engkau ubahkan. Kalau Engkau itu orangnya, angkat tangan saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, seberapa banyak yang Engkau lihat meresponi firman-Mu ini. Biarlah hari ini Tuhan terjadi sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hati yang penuh dengan kepahitan sudah lalu, dan hati yang penuh dengan pengampunan sudah datang. Masa lalu yang penuh kegagalan sudah berlalu, dan keberhasilan sudah dimulai di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan, permuliakan diri-Mu lewat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Haleluya, shalom keluargaku, dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Hani Andris dan Ibu Vera mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020, dan mari kita bersama-sama menyongsong 2021, the year of integrity. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh, holy night, the star brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder place a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine. Oh night,